Berikut ini beberapa pemain terbaik yang pernah menghiasi Serie A sejak 2000, berdasarkan bakat, trofi, panjangnya karir, dan dampak yang dibuatnya. Selama ini, Italia tidak pernah gagal menarik beberapa nama besar dalam permainan ini. Tetapi siapa pemain terbaik yang menghiasi Serie A sejak pergantian abad? Thiago Silva. Alessandro Nesta lekas menyadari kalau kehadiran Thiago Silva ke AC Milan pada 2009 tidak cuma berakibat positif untuk klub, namun pula karirnya. Dia hendak memperpanjang hidup aku, canda bek pensiunan itu. Nesta tidak salah, sebab dia terus bermain bersama bek tengah Brasil yang berkelas tetapi kasar itu sampai tahun 2012. Paulo Dybala. Sudah lama sejak Paulo Dybala dibandingkan dengan Lionel Messi, dan meski perbandingan itu selalu renggang, setidaknya hal itu dapat dipahami untuk sementara waktu. Sama seperti rekan senegaranya dari Argentina, La Joya adalah seorang penggiring bola yang fantastis dengan kaki kiri yang hebat dan ia bahkan berhasil mengalahkan Messi beberapa kali di Liga Champions. Saat itu, Dybala adalah talenta yang benar-benar hebat, masuk dalam tim terbaik Serie A sebanyak 4 kali di 5 musim antara 2015 dan 2020. Cedera akhirnya menyebabkan Juventus membiarkan Dybala pergi ke Roma, tetapi ia sekali lagi menunjukkan selama musim keduanya di Stadio Olimpico bahwa ia tetap merupakan talenta yang luar biasa dan, pada saat artikel ini ditulis, ia telah mencetak 125 gol Serie A. Antonio Di Natale. Ia baru melakoni debutnya di Serie A saat berusia 25 tahun dan saat itu pun, ia lebih merupakan pemain sayap daripada penyerang tengah. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu kebangkitan paling luar biasa dan romantis menuju puncak sepak bola Italia. Memang, penyerang bertubuh mungil namun eksplosif ini menempati peringkat ke-6 dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Serie A, dengan 209 gol. Sebanyak 191 gol diantaranya dicetak untuk Udinese, yang membuat catatannya semakin luar biasa. Ia bisa saja memenangkan trofi di tempat lain, tetapi Di Natale, salah satu pemain hebat dalam permainan ini, tidak pernah menyesali keputusannya untuk tetap di Udinese. Gonzalo Higuain. Ia masuk dalam tim terbaik Serie A 3 kali dalam 4 tahun dan pada 2015-16, memecahkan rekor pencetak gol dalam satu musim dengan mencetak 36 gol, hanya dalam 35 pertandingan. Ia juga berpendapat bahwa 3 Scudetti membenarkan keputusannya untuk meninggalkan Napoli dan bergabung dengan Juventus dan ketika Higuain pensiun, Leonardo Bonucci memberi penghormatan kepada salah satu pemain nomor 9 terhebat dalam sepak bola. Ciro Immobile. Ia tidak pernah berhasil membuktikan dirinya di Liga Champions atau level internasional, tetapi tidak ada yang meragukan statusnya sebagai salah satu penyerang terbaik yang pernah ada di Serie A. Dia yang juga memenangkan sepatu emas Eropa pada 2020 setelah menyamai rekor gol dalam satu musim, 36. Legenda Lazio itu saat ini juga berada di peringkat ke-8 dalam daftar top skor sepanjang masa, 201 gol dalam 353 pertandingan. Clarence Seedorf. Ia gelandang paling lengkap yang pernah dilihatnya, dan itu adalah pandangan yang dianut oleh beberapa pemain dan pakar lainnya. Karena perpaduan fisik dan tekniknya, pemain asal Belanda itu hampir mustahil untuk dikalahkan. Akan tetapi, ia juga luar biasa dari segi taktik, seperti banyak lulusan Akademi Ajax lainnya, dan keputusan Inter untuk mengizinkannya bergabung dengan rival Kota Milan pada 2002, dengan imbalan Francesco Coco, termasuk salah satu kesalahan transfer terbesar dalam sejarah sepak bola. Seedorf adalah anggota kunci dari salah satu gelandang terbaik yang pernah ada dan memenangkan 2 gelar Serie A selama 10 tahun bersama Rossoneri. Sejujurnya, saya menganggapnya sebagai suatu keistimewaan untuk bisa bermain bersama pemain dan orang seperti itu, kata Ibrahimovic. Leonardo Bonucci. Ia adalah gelandang di masa mudanya, pemain Italia itu sangat nyaman menguasai bola sebagai bek tengah, mampu mengubah pertahanan menjadi serangan dengan umpan-umpan tajam dari dalam atau sekadar melangkah ke lini tengah dengan cara yang tenang. Bonucci bek yang hebat, seperti yang ditegaskan oleh fakta bahwa ia tidak hanya memenangkan 8 Scudetto bersama Juventus dan ia juga masuk tim terbaik Serie A sebanyak 4 kali, dan dinobatkan sebagai pemain terbaik pada 2016. Pavel Nedved. Ia dikenal sebagai Furia Ceca, kemarahan Ceko, plesetan dari kewarganegaraannya dan kata untuk buta, Cieco. Itu adalah julukan yang pas. Nedved adalah penyerang yang paling agresif yang pernah ada dalam permainan ini.
Direkrut oleh Juventus dari Lazio pada 2001 sebagai pengganti Zinedine Zidane, gaya Nedved tidak seperti pemain Prancis itu, tetapi ia sama berpengaruhnya. Ia tidak hanya menciptakan dan mencetak gol, ia juga bekerja keras untuk timnya dan dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A pada 2003 sebelum kemudian memenangkan Ballon d'Or. David Trezeguet, penyerang Prancis tersebut yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A pada 2002 setelah memenangkan penghargaan Capocannoniere mencetak 123 gol dalam 214 penampilan di Serie A. Namun, ia juga membantu Nyonya tua kembali ke kasta teratas setelah degradasi ke Serie B pada 2006, yang membuatnya semakin disayangi oleh para penggemar yang menjulukinya Trezeguet. Nicolo Barella, ia adalah pemain istimewa. Steven Gerrard dari Sardinia adalah pemain bernomor punggung 8 yang serba bisa, gelandang box-to-box yang mampu merebut bola, memanfaatkannya dengan cerdas, dan mencetak gol. Di Inter, Barella secara mengejutkan membawa permainannya ke level yang lebih tinggi dan peraih gelar 2 kali itu kini menjadi salah satu gelandang paling didambakan di dunia sepak bola. Nicolo adalah juara hebat, yang telah membuktikan kemampuannya selama bertahun-tahun, kata pelatih Inter Simone Inzaghi. Bahkan, di usianya yang baru 27 tahun, Barella telah masuk dalam tim terbaik Serie A sebanyak 5 kali. Ia memiliki visi, stamina, kualitas, dan kecepatan, kata Fabio Capello baru-baru ini. Ia melakukan segalanya dengan benar. Alessandro Del Piero, ia melakoni debutnya di Serie A untuk Juventus pada 1993. Pencetak gol terbanyak sepanjang masa dan pemain yang tampil terbanyak di Juventus ini memenangkan 3 dari 6 Scudetto-nya setelah pergantian abad dan bahkan berakhir sebagai Capocannoniere pada 2007-2008. Del Piero adalah sosok yang sangat dicintai dan berpengaruh sehingga bahkan ada jenis gol dan area lapangan yang dinamai menurut namanya. Sementara Diego Maradona menilai fantasista Italia itu lebih tinggi dari Zinedine Zidane. Fabio Cannavaro, ia pernah mengakui, "Saya tidak seperti Cristiano Ronaldo atau Leo Messi, dengan banyak kualitas, dengan banyak keterampilan." Dengan tinggi hanya 175 cm, ia juga sangat kecil untuk ukuran bek tengah. Namun Cannavaro adalah pemain dengan perawakan yang sangat besar. Seorang pemain bola teladan, seperti yang disebut oleh pelatih Italia Marcello Lippi, karena cara ia memanfaatkan atributnya secara maksimal. Cannavaro memenangkan 2 Scudetto bersama Juventus dan dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A pada 2006. Tahun yang sama ia juga menerima Ballon d'Or berkat keberhasilannya membawa Italia meraih kejayaan di Piala Dunia. Lilian Thuram, ia adalah pemain sepak bola yang nyaris sempurna, bek yang sangat berbakat sehingga ia menjadi salah satu bek tengah terbaik di dunia sekaligus salah satu bek sayap terbaik di dunia. Pemain Prancis itu memiliki semua atribut fisik yang dibutuhkan untuk menghadapi pemain nomor 9 terbesar dan pemain sayap tercepat. Akan tetapi, ia juga sangat cerdas dan sangat nyaman menguasai bola sehingga ia menjadi pemain yang sangat baik di sisi kanan bagi Juventus, dan bahkan dapat masuk ke lini tengah saat dibutuhkan. Cristiano Ronaldo, CEO Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge terkejut dengan keputusan Juventus untuk membayar 100 juta euro, 89 pound juta, 116 juta, guna Cristiano Ronaldo pada musim panas 2021. Dan keputusan mengeluarkan begitu banyak uang pada pemain depan berusia 33 tahun itu masih diperdebatkan hingga saat ini. Paling tidak hal itu mengakibatkan guru bursa transfer Beppe Marotta meninggalkan Juve ke Inter. Namun, yang tidak dapat disangkal adalah bahwa Ronaldo menepati janjinya. Ia dibeli untuk meningkatkan profil bianconeri dan mencetak gol. Dan itulah yang dilakukannya. Ronaldo mencetak 81 gol luar biasa hanya dalam 98 penampilan di Serie A, memenangkan 2 Scudetti, dan juga dinobatkan sebagai pemain terbaik 2 kali. Apa yang telah tertulis akan selalu ada, kata Juve ketika Ronaldo pindah ke Manchester United. Andrea Barzaigi, mantan Presiden Andrea Agnelli menganggap Andrea Barzaigi sebagai rekrutan terbaik yang pernah kami buat. Bianconeri membayar Wolfsburg hanya 300.000 euro, 250.000 316.000 untuk bek tengah tersebut pada Januari 2011. Tetapi sebagai bagian dari trio pertahanan, BBC,
yang terkenal bersama Leonardo Bonucci dan Giorgio Chiellini, ia memenangkan 8 Scudetti, masuk tim terbaik Serie A musim ini sebanyak 4 kali. Seorang yang pendiam, rendah hati, yang menjalankan tugasnya dengan sangat mudah, Barzagli tidak mendapatkan pujian yang sama seperti rekan-rekannya. Tetapi ia adalah bek yang lebih murni daripada dua parternya, dan hampir mustahil dikalahkan dalam situasi 1 lawan 1. Alessandro Nesta. Selama beberapa musim pertamanya di Serie A setelah keluar dari tim muda Lazio, Alessandro Nesta disebut-sebut sebagai Franco Baresi yang baru. Pada saat pemain asal Roma itu bergabung dengan AC Milan setelah memenangkan gelar bersejarah bersama klub kota kelahirannya, Baresi sebenarnya merasa perbandingan itu membuatnya tersanjung. Nesta tangguh, kuat, cerdas, dan ketepatan waktunya dalam tackle sangat sempurna. Akan tetapi, ia juga lebih cepat dari Baresi, dan bahkan Rui Costa yang sangat bergaya pun terkesima dengan keanggunan pemain Italia itu dalam menguasai bola. Cedera menghalangi Nesta untuk menyamai Baresi, setidaknya dalam hal trofi dan kelanggengan karir. Tetapi ia memenangkan 3 gelar secara total dan, pada puncaknya, menjadi bek tengah terbaik di dunia, menjadi bek terbaik Serie A selama 4 musim berturut-turut antara 1999 dan 2003. Andriy Shevchenko. AC Milan mendatangkan Andriy Shevchenko pada 1999. Ia membawakan jersey rossoneri kepada pemain Ukraina itu, dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan memenangkan Ballon d'Or saat mengenakannya. Braida benar sekali. Shevchenko menggemparkan Serie A, 2 kali menjadi capocannoniere dan menjadi pencetak gol terbanyak kedua dalam sejarah Milan sebelum bergabung dengan Chelsea pada 2006. Cedera mengganggu karir Shevchenko di London, yang berarti ia bukan lagi pemain yang sama ketika ia bergabung kembali dengan Milan dengan status pinjaman pada 2008. Tetapi ia adalah kekuatan alam di puncak karirnya, penyerang yang sangat pekerja keras dan berbakat yang mencetak berbagai macam gol. Selama beberapa tahun, ia benar-benar berada di kelasnya sendiri, dengan Carlo Ancelotti bahkan mengklaim sebelum kemenangan Shevchenko atas Ballon d'Or tahun 2004. Javier Zanetti. Antonio Cassano pernah bercanda bahwa kapten Inter yang ikonik Javier Zanetti sangat hebat dan yang lebih penting, sangat menjaga dirinya sendiri, sehingga pemain Argentina itu akan terus bermain sepak bola profesional hingga ia berusia 60 tahun. Jika saja ia tidak mengalami cedera Achilles yang serius, ia mungkin akan terus bermain. Zanetti adalah salah satu dari orang-orang langka dalam permainan ini. Sosok yang dipuja secara universal, seorang profesional sejati yang dihormati oleh semuanya karena ia adalah orang yang berkelas, di dalam dan di luar lapangan. Pria yang dikenal sebagai El Tractor, karena cara ia berlari naik turun di lapangan, melewati setiap helai rumput di sepanjang jalurnya, memenangkan total 5 Scudetti dan juga mencatatkan lebih banyak penampilan di Serie A daripada pemain luar negeri lainnya sebelum akhirnya pensiun dan mendapat pujian luas di usia 40 tahun. Paolo Maldini. Jika kita memperhitungkan seluruh karir, Maldini akan berada di puncak daftar ini, karena kita berbicara tentang bek terbaik sepanjang sejarah. Namun, sebagian dari itu disebabkan oleh fakta bahwa selama kurun waktu yang dimaksud, 2000 seterusnya, Maldini menemukan kembali dirinya sebagai salah satu bek tengah terbaik di dunia, setelah sebelumnya menjadi bek kiri terhebat, dan terus bermain hingga usia 41 tahun. Tentu saja, ikon AC Milan itu memiliki semua atribut yang mungkin diimpikan. Dia adalah bek yang lengkap, seperti yang dikatakan Zlatan Ibrahimovic, sehingga dia biasanya merebut bola dengan mudah dari penyerang berkat kombinasi kecepatan, kekuatan, dan kecerdasannya sehingga dia memandang tackle sebagai pilihan terakhir. Oh, dan dia juga bisa bermain. Yang sangat mengesankan tentang Maldini, kata Ronaldinho, adalah ketika dia menguasai bola, dia tidak terlihat seperti bek, tetapi lebih seperti gelandang yang elegan. Andrea Pirlo. Sama seperti orang lain, Gigi Buffon tercengang ketika AC Milan memutuskan untuk tidak memperbarui kontrak Andrea Pirlo, sehingga mengizinkannya bergabung dengan Juventus. Hal pertama yang saya pikirkan adalah, Tuhan itu ada. Seorang pemain dengan level dan kemampuan seperti dia, belum lagi dia bebas transfer. Saya pikir itu adalah perekrutan abad ini. Dia mungkin benar. Kepindahan Pirlo dari Milan ke Juve mengubah arah sejarah sepak bola Italia, langkah kunci yang memungkinkan pelatih baru Antonio Conte untuk segera mengubah tim yang sebelumnya finish di posisi ke-7 menjadi juara berturut-turut. Francesco Totti. Rudi Garcia pernah mengatakan bahwa Roma hanya pernah memiliki 3 raja. Paus, bos kejahatan, Libanese, dan Francesco Totti. Kekuasaan Totti tetap menjadi satu-satunya yang patut dirayakan. Totti yang bernomor punggung 10 adalah produk dari era berbeda yang berkembang pesat dalam permainan modern. Ia dapat membelah pertahanan dengan umpan tepat waktu tanpa melihat, atau sekadar menggiring bola melewatinya dengan gaya khasnya yang santai. Baik saat mengelabui kiper atau mengalahkan mereka dengan tendangan voli dari sudut yang tidak masuk akal.
semuanya tampak begitu alami dan mudah baginya. Totti, yang mencetak total 250 gol Serie A untuk Roma, bisa saja mengangkat trofi yang tak terhitung jumlahnya bersama Real Madrid yang berulang kali mencoba merekrutnya. Tetapi tidak ada satupun yang dapat dibandingkan dengan gelar yang ia menangkan bersama klub kota kelahirannya pada 2001. Totti adalah legenda satu klub dan, dalam kata-kata Carlo Ancelotti, abadi. Gigi Buffon. Di urutan teratas kami adalah kiper nomor 1, kiper terhebat sepanjang masa, Gigi Buffon, orang yang bahkan diakui Iker Casillas harus diikuti oleh semuanya. Dia adalah tolok ukur, kata ikon Real Madrid itu dan dengan alasan yang bagus. Buffon bukanlah penjaga gawang yang suka menyapu, melainkan penjaga gawang utama dan orang yang tidak memiliki kelemahan. Tinggi, kuat, atletis, dan akrobatik, Buffon hampir tak terkalahkan dalam performa terbaiknya dan, inilah masalahnya. Dia adalah yang terbaik selama 2 dekade. Pada saat dia meninggalkan Juve pada 2021 untuk memperkuat klub masa kecilnya Parma, dia telah mencatat lebih banyak penampilan di Serie A daripada pemain lain dalam sejarah dan memenangkan 10 Scudetti. Seperti yang dikatakan mantan rekan setimnya Fabio Cannavaro, Gigi adalah Maradona dari para penjaga gawang.